Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita senantiasa bersukacita karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini di malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mengimani kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mau untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum lebih jauh lagi kita merenungkan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Syukur kami senantiasa panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami boleh tertunduk untuk memohon bimbingan Tuhan. Karena kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti, kami dapat mengetahui apa maksud Tuhan, bahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini yaitu dari kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-15. Kitab Wahyu 22 ayat yang ke-15 firman Tuhan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kita sekalian, semoga kita tetap berada dalam keadaan yang sehat, boleh tetap semangat, boleh tetap kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, dan terutama kita boleh tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini yang boleh menuntun kita. Kalau tadi pagi kita boleh bangun, kita boleh beraktivitas, melakukan berbagai hal pekerjaan di luar, bahkan pekerjaan di rumah, dan lain-lain sebagainya. Kita yakini bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan kita. Dan pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan bersama dari Alkitab, yaitu dari kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-15. Di mana tema perenungan kita sesuai dengan sabda bina umat, yaitu di dalam atau di luar. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 22 ini, kita ditunjukkan tentang bagaimana kebahagiaan orang-orang yang hidupnya benar, baik dan juga kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa mereka akan ikut merasakan kebahagiaan kekal bersama dengan Allah ketika Ia datang kembali ke dunia untuk pada akhir zaman nantinya. Dan juga sebaliknya, di dalam ayat yang ke-15, yaitu yang menjadi bacaan kita di malam hari ini, adalah situasi yang sebaliknya. Ketika orang-orang yang hidupnya tidak benar, tidak mengutamakan Tuhan, mereka akan berakhir di luar dari kerajaan surga. Kalau orang-orang hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dikatakan bahwa mereka akan menempati kerajaan surga tersebut. Tetapi sebaliknya, jikalau mereka yang hidup di dalam ketidakbenaran, maka mereka tidak mendapatkan tempat yang baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita merujuk kepada ayat bacaan kita, di situ diperlihatkan kata-kata seperti kata anjing-anjing dan juga tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh dan lain sebagainya. Nah, kata-kata ini mau mengingatkan kita bahwa kata-kata ini berarti bukanlah ketika manusia dikatakan sebagai binatang, tetapi
memiliki arti tersendiri, yaitu mereka yang tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka yang penuh dengan dosa, yang bahkan tidak mau bertobat dan mengakui kesalahannya, mereka yang malas untuk memuji dan juga memuliakan Tuhan, mereka yang senantiasa menyakiti hati sesamanya, sehingga mereka dikatakan bahwa mereka akan tinggal di luar. Mereka tidak masuk bersama-sama dengan yang lainnya untuk menuju kepada kerajaan kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sekalian melakukan berbagai hal yang tidak dikehendaki Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan, mengecewakan hati sesama kita, melalui perkataan, tingkah laku kita yang tidak baik, tentu itu semua menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang pengasih, yang walaupun kita melakukan kesalahan yang besar, Ia tetap mengasihi kita. Maka sudah sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun melakukan hal yang sama. Kita meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, memang adalah teguran yang keras. Bagi siapa yang tidak taat, mereka akan berada di luar. Dan bagi siapa yang taat, mereka akan berada di dalam. Ini adalah suatu teguran yang sangat keras bagi kita. Bahwa ketika kita mau benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, melakukan yang terbaik kepada sesama dan kepada Tuhan, maka kita menjadi bagian dari kerajaan surga tersebut. Tetapi ketika kita melakukan yang sebaliknya, maka yang sebaliknya pula lah yang akan kita dapatkan. Kita tidak memiliki tempat bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah suatu gambaran yang begitu luar biasa, yang tentunya dan juga harusnya menggugah hati kita untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Untuk mulai saat ini kita mulai kembali mengintrospeksi diri kita, berefleksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap tutur kata yang telah kita utarakan. Apakah sudah berkata baik, sudah melakukan yang baik, atau justru sebaliknya? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perenungan firman Tuhan di malam hari ini hendak mengingatkan kita semua, baik bagi Bapak, Ibu, dan juga bagi saya, agar kita hidup menjauhkan diri daripada kuasa-kuasa kegelapan, menjauhkan diri dari dosa, dari setiap godaan-godaan duniawi. Kenikmatan duniawi yang ditawarkan memang begitu luar biasa, menawarkan kebahagiaan. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan yang ditawarkan dunia adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak bersifat selamanya, tetapi kebahagiaan yang sementara, bahkan kebahagiaan yang dapat menjerumuskan kita, yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kuasailah diri kita. Biarkanlah Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya yang akan mengingatkan kita untuk melakukan bahwa ini adalah hal yang baik, itu adalah hal yang tidak baik, sehingga kita menjauhkan diri dari segala dosa dan juga dari segala kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan. Memang susah. Saya pun pastinya juga susah untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kalau kita percaya pada tuntunan Tuhan, maka pasti setiap hal yang susah, setiap hal yang membuat kita merasa sedih, akan ditanggung bersama-sama dengan Tuhan sehingga menjadi terasa ringan lagi. Dan kita dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita tanggalkan dosa dan juga kita hidup di dalam kebenaran. Buanglah setiap hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, ego diri, mementingkan diri sendiri. Tetapi mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Karena Ialah yang sanggup menolong dan juga yang sanggup memberikan sukacita yang penuh kepada kita sekalian. Dan ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah proses. Saya senang sekali menggunakan kata proses ini, karena memang itulah yang terjadi. Jikalau kita mau memaknainya dengan baik, maka pastilah kita pun akan senantiasa melakukan yang terbaik, akan senantiasa berjuang untuk setiap tantangan yang ada ke depannya. Karena mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mengikut Tuhan tidak selamanya selalu senang, tetapi mengikut Tuhan
adalah dengan memikul salib, menanggung berbagai macam hal. Dan tentulah di dalam setiap hal itu, disitulah Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin bersuka cita bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dari pagi, siang, sore, hingga malam. Bahkan ketika kita tertidur pun Tuhan ada untuk menolong dan juga menjaga kita. Sehingga kita dapat kembali bangun di esok hari untuk melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap semangat untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas dari pagi tadi, kami boleh melakukan yang terbaik di hari ini. Dan kami boleh melewati berbagai hal, berbagai rasa, suka dan duka boleh kami alami di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua karena Tuhan begitu menyayangi kehidupan kami. Sehingga kami boleh dituntun, boleh melewati semuanya dengan sukacita. Pada saat ini ya Bapa, di malam hari ini kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk menjauhkan diri kami daripada hal-hal yang tidak baik, tetapi senantiasa mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan saat ini pun kami akan beristirahat, mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak, kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kami di hari esok, dengan penyertaan dan juga perkenan akan Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan dalam pribadi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kiranya semangat dan juga kiranya sukacita boleh senantiasa menguasai diri kami. Dan kami pun tak lupa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami terus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan ini dan juga menjadikannya sebagai landasan kami untuk senantiasa bersyukur. Baik dalam suka maupun duka, kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ini kami, ini syukur kami, ini mohon hati kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, yang kami sengaja bahkan yang tidak kami sengaja. Berkati kami sekalian, tetap kuasai kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikian renungan malam di hari ini. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, ataupun selamat beristirahat. Tuhan berkati kita sekalian.